Selamat datang di konten Menurut Gue. Jadi di samping gue sudah ada dua tipe mahasiswa yang berbeda, teman-teman. Yang pertama adalah mahasiswa yang sudah menjalani kuliahnya, dan yang kedua adalah mahasiswa yang baru ingin menjalani kuliah. Jadi untuk mahasiswa yang sudah lama berkuliah atau mahasiswa yang sudah lama menjalani kuliahnya, itu namanya adalah, silakan dikenalkan namanya mahasiswa yang sudah lama menjalani kuliah. Oke, halo, nama gue Dias, mahasiswa semester 3 Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Jakarta. Kalau sebelahnya nih, abang siapa ini ya? Oh iya, perkenalkan nama gue Muhammad Yusuf, mahasiswa baru Pengembangan Masyarakat Islam. Kak Dias, Bang Yusuf. Jadi kan kita dari channel HMJPMI UIN JKT ada konten baru nih. Jadi kontennya ini namanya konten menurut gue. Di konten menurut gue ini nanti kita tuh udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan untuk beberapa orang, beberapa tipe manusia gitu. Untuk segmen kali ini, untuk konten kali ini, kita ini ingin tahu nih isi pikiran dari mahasiswa lama sama mahasiswa baru tentang apa aja, tentang perkuliahan. Jadi kita langsung masuk ya. Boleh. Jadi kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama nih untuk Bang Yusuf dari @imam_fau. Rasanya bangga ya, bisa membahagiakan orang tua juga, bisa mengabulkan cita-cita juga ya, masuk PTN, kuliah. Ya pokoknya seneng lah. Seneng abang ya karena udah jadi mahasiswa. Abang emang bayangannya gimana sih mahasiswa tuh kan kayak aduh mahasiswa teh demo-demo, aduh mahasiswa teh tugas mending atau mahasiswa teh aduh susah nih ini mah bakal jadi mahasiswa nih. Atau gimana sih bang gambarannya mahasiswa tuh? Sebenarnya sih tergantung kitanya juga ya, bagaimana kita menjalankannya. Ya pokoknya di bawah asik aja lah. Namanya tugas ya wajar pasti ada tugas. Ya pokoknya mahasiswa nggak seburuk yang kita kira lah. Abang Yusuf nih gambarannya tuh pengen jadi mahasiswa yang kayak gimana sih bang? Kan mahasiswa teh ada yang mahasiswa bucin, ada yang mahasiswa emang ambis nih tugas ajar, ada mahasiswa yang emang fokus di organisasi bang, atau ada yang mahasiswa aktivis, ada isu dikit demo. Abang pengen jadi kayak gimana nih bang? Kalau dari gue sendiri ya pengen jadi mahasiswa yang apa ya, yang aktif lah, yang berperan aktif juga buat kampus, ya aktif juga di organisasi. Ya pokoknya apa ya, bisa menyerap hal-hal baik lah di kampus. Yang penting teh tugas tetap jalan, tapi organisasi juga tetap aktif abang ya. Betul. Oh gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih buat Kak Diasnya, buat Kak Dias Kak. Halo Kak. Halo. Ada nih Kak dari mabanya @fatia alfayadah Kak. Kebetulan aku juga bawa motor kan, kayak masuk aja sih. Sebelumnya tuh dulu ada karcisnya gitu, tapi sekarang enggak kan. Terus ya nanti kalau pulang keluar bayar di pintu keluar paling 1.000 kalau motor. Emangnya parkirannya tuh ada di mana aja sih Kak? Kalau untuk Vidicom sendiri ada bisa di sini di Perpus lama, di Perpus baru, depan Perpus baru, atau di depan Vidicomnya juga bisa sih. Tapi kan kayak tadi kan kita pas lewat ke sini ada tuh stand tulisannya motor 2 sap siap kempes. Maksudnya teh gimana Kak? Itu sering kejadian. Jadi kayak kalau yang parkirnya tuh sampai 2 saf, jadi nutupin motor yang di depan nggak bisa keluar, jadinya yang di belakang tuh dikempesin, terpaksa dikempesin sih. Jadi teh intinya teh kita nggak boleh parkir sembarangan ya? Iya betul, yang rapih sih yang penting.
Jadi itu untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang nanti akan kuliah dengan membawa motor, harap parkir sesuai tempatnya. Karena dengan parkir sesuai tempatnya, Anda tidak menghalangi motor lain. motor yang lain. Dan tidak mengganggu aktivitas yang lain sih. Oke, untuk pertanyaan ketiga, kita masuk lagi ke pertanyaan untuk Bang Yusuf. Bang Yusuf, nih Bang Yusuf, ada nih pertanyaan Bang Yusuf dari Mas Kurbai Haki, Bang. Harapannya sih menjadi pribadi yang humble lah, humble gitu, bisa kenal dengan banyak orang, meresap hal-hal yang baik dari PMI juga. Jadi intinya teh Bang ya, Abang masuk PMI ini karena emang pengen kayak kenal dengan banyak orang, ya Iya. bisa ngambil pelajaran baik dari berbagai Iya. macam orang gitu ya. Betul. Gitu teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan untuk Kak Dias lagi. Seru sih, kayak awalnya pas semester 1 nih mikirnya, wah kuliah enak banget nih, nggak pakai seragam, bebas, bisa siang masuk ya. Ternyata enggak, pas awal-awal semester 1 masih aja kelas pagi. Terus lama-lama juga bingung, pakai bajunya bebas mulu, apa gitu. Ya gitu sih, kayak jangan terlalu ngerasa kuliah nih dibebasin banget, mentang-mentang SMA peraturannya ketat atau gimana. Sebenarnya sama aja. Terus nih Kak, kan tadi Kakak Dias bilang jadi mahasiswa itu serunya teh. Kira-kira buat Kak Dias sendiri nih, pribadi Kak Dias sendiri, hal yang paling seru selama Kakak jadi mahasiswa teh naon Kak? Serunya punya temen dari luar pulau gitu. Wah, dari luar pulau. Ada yang kayak di Padang, di Batam, jadi punya temen beda-beda pulau. Itu ya. Seru sih. Kalau kira-kira hal yang kadang bikin Kakak ngerasa bete gitu jadi mahasiswa teh apa Kak? Kayaknya kalau mahasiswa tuh nggak bisa dipisahin dari buku. Kita harus kayak baca buku terus, karena makalah tuh harus dari buku sumbernya, gitu-gitu sih. Ada inian nggak, ada pesan dan kesan untuk mahasiswa baru agar menjadi mahasiswa yang sukses ke depannya Kak? Mahasiswa yang tidak buta, tidak salah jalan gitu. Gimana Kak? Ada pesan dan kesan Kak buat penonton mabanya? Yang penting semangat aja terus, jalanin, jangan banyak ngeluhnya. Pasti bisa kok. Maksudnya ngejalanin jadi mahasiswa, sibuk, emang awalnya sibuk-sibuk ngerjain tugas, organisasi di luar, di dalam, nggak apa-apa sih, jalanin aja, nambah temen juga dan pengalaman gitu. Selamat datang di sesi kedua konten menurut gue, episode perkuliahan ya, pandangan antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru. Sekarang kita sudah ada kedua narasumber yang berbeda, antara narasumber dari mahasiswa lama dan narasumber dari mahasiswa baru. Langsung perkenalkan saja kita dari yang paling ujung. Ada siapa Bang? Bisa dikenalkan profilnya Bang? Ya, nama gua Akmal Syarif dari PMI semester 7. Semester 7. Kalau sebelahnya? Ya, perkenalkan gue Sarah Agustina, mahasiswa baru jurusan pengembangan masyarakat Islam. Mahasiswa baru dengan mahasiswa semester 7. Langsung kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Buat Sarah selaku mahasiswa baru PMI. Ya, menurut gue ini kan baru banget ya. Dari tahun sebelum-sebelumnya ini pertama kali PBAK diadakan online. Menurut gue itu sangat menantang lah, dari gue sebagai maba dan sebagai dari panitia PBAK 2020 juga mungkin ini salah satu tantangan mereka gitu. Bagaimana caranya
mengadakan PBAK online itu supaya sama kayak PBAK yang offline-nya gitu. Menurut gue sih ya sedih juga tapi senang juga gitu kan. Sedihnya gue nggak bisa ketemu sama teman-teman baru, nggak bisa juga ngelihat muka-muka mereka, terus kakak kelas, kakak kating yang lainnya gitu. Senangnya gue jujur apa ya, waktunya jadi singkat gitu. Jadi nggak yang bertele-tele gitu kan, gitu sih menurut gue. Oke, jadi menurut Sarah PBAK online ini ya sangat menantang ya, Iya. karena pertama dan baru di seluruh Indonesia ya, PBAK online. Oke, kita langsung lanjut ke Bang Akmal. Bang Akmal, Kalau senioritas sih nggak ada ya, tapi pinter-pinter bawa diri aja, bijaksana aja gitu. Kalau misalnya kan sekarang kita jarang tatap muka nih, jarang ketemu sama senior, eh, bijaksana aja dalam menggunakan semua fasilitas, baik di fisik lu nih, tangan, otak, pikiran lu, sama ketikan lu kalau di WhatsApp. tapi selama abang kuliah nih kan abang udah 7 semester ya jadi mahasiswa PMI. Itu hubungannya teh waktu offline ya, waktu kita ngomongin offline, hubungannya teh antara mahasiswa lama sama adik-adik mahasiswanya teh gimana bang? Bisa digambarin gitu? Deket lah, deket banget, kita ngumpul bareng, nggak mikirin inilah semester, kayak kita juga satu instansi kan, satu jurusan juga, masa ya dibeda-bedain semester, nggak asik lah kalau dibeda-bedain. Kalau nongkrong juga bareng bang? Apa ada tongkrongan semester apa bareng bang? Nggak lah, kita ada barengan aja, tapi kadang-kadang kan ada orang nyamannya di sana, jadi kita nggak bisa maksa juga. Tapi kalau misalnya bareng ya kumpul di kosan gua, di kosan senior mau ngumpul juga nggak apa-apa. Kadang Santai. kita bisa kumpulnya dari kayak futsalan bareng Ya bang futsal ya. bareng. Oke, jadi intinya untuk senioritas di PMI UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta tidak ada. Langsung lanjut ke pertanyaan buat Sarah nih, buat Sarah. Ya perasaannya gimana ya, sama sih. Apalagi kita mahasiswa ada yang bisa cari uang sendiri, ada yang enggak gitu kan. Dan gue yang nggak kerja ya gimana ya, nggak enak sama orang tua kalaupun minta uang untuk kuota gitu. Ya gimana kita juga sih minta sama dosennya, misalkan cari aplikasi yang lebih irit gitu sih. Dari saya sih meminta apa sih namanya, bukan dispensasi ya, keringanan gitu ya, keringanan bantuan kuota misalkan gitu. Dari pihak kampus ke mahasiswanya, mau lewat di list namanya atau gimana gitu, itu kan urusan kampus ya. Saya sih cuma dari teman-teman juga banyak yang ngomong gimana nih kita gitu kan, online terus nyedot kuota gitu kan, pada minta keringanan lah gitu untuk bantuan kuota. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan buat abang senior kita, Bang Akmal. Bang Akmal, ada pertanyaan nih bang dari Naufal Zaki bang. Kalau untuk terjun ke desa kira-kira di semester 3 ya. Untuk jangka waktunya biasanya dikasih 2 minggu sampai 3 minggu oleh dosennya. Itu kalau di kuliahan ya, perkuliahan. Itu adanya yang pertama di matkul sosiologi pedesaan, itu semester 3. Sosiologi pedesaan semester 3. Terus ada yang di luar itu nggak bang kalau kita ke desa-desa? Ada baksos sih. Oh baksos. Baksos, palingan baksos itu yang diadain nama HMJ ya, yang ada di lingkungan kita aja. Biasanya ada baksos sih. Kalau baksos tuh adanya di akhir tahun. Gitu sih. Oke, kalau misalnya abang kira-kira bisa nggak bang diceritain pengalaman abang waktu misalnya lagi di mata kuliah sosiologi pedesaan tuh, kira-kira teknisnya gimana, kira-kira turunnya gimana, di desanya ngapain? Abang bisa jelasin? Kalau di sosiologi pedesaan tuh kayak masih apa ya, masih dasarnya. Jadi kita ke desa cuma ngelihat kondisi desa, terus kontur desanya,
aset-aset apa yang bisa dimanfaatkan di desa itu. Hmm. Jadi ntar kalau misalnya kita mau serius tuh penyuluhan ke sana, pengembangan di sana, jadi kita udah tahu tuh apa yang mau di sasarannya tuh kemana gitu. Iya, apa yang bisa dikembangin dari desa itu. Ya, itu sih. Kira-kira hal yang abang nggak bisa lupa bang waktu terjun ke desa bang, ada bang? Terjun ke desa ya. Jadi itu kan pakai dana pribadi kita tuh. Oh, dana pribadi. Ya, dana pribadi kita. Individu lagi, tugasnya individu. Jadi gue mensiasatinya itu barengin teman-teman. Jadi kita milih satu kecamatan gitu. Di kecamatan kan ada beberapa desa. Oh, ada beberapa. Ya, Iya. jadi kita satu kecamatan tapi beda desa. Oh, iya. Jadi seiring jalan aja. Jadi desa ini ini buat desa siapa nih gitu. Satu-satu. Nah, itu di masing-masing desa itu permasalahannya beda-beda. Jadi kita dengerin tuh keluh kesah petani yang panennya dia tuh harganya nggak sebanding gitu sama modal sama tenaganya gitu. Jadi kadang ada tengkulak yang maksa udah harganya murah dipaksa murah lagi, sampai pas itu ada petani yang nangis-nangis dah sama kita. Kita juga masih belum bisa ngasih solusi kan, jadi kita dengerin dulu, nanti kalau misalnya ilmu kita udah cukup balik lagi ke sana kita benahin lah. Kalau boleh tahu abang waktu itu turunnya ke daerah mana bang? Daerah Lewiliang, Lewis Sading sih. Di desanya di kecamatannya Lewis Sading. Ada banyak desa di sana. Oke. Jadi untuk yang ingin tahu lebih lanjut, yang kira-kiranya kalian emang masuk PMI karena emang pengen terjun ke desa, tunggu aja di semester 3 ada di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Oke, selanjutnya untuk Sarah nih selaku maba ada dari @Aura Shifaunisa. Pandangan gue terhadap mahasiswa itu dari pikirannya, perbuatannya, sama sikapnya sih. Beda lah ya anak SMA sama mahasiswa, cara pandangnya, cara bicaranya, tingkah lakunya gitu. Terus apa ya? Ya bisa lebih dikontrol. Kalau mahasiswa tuh kan harus jadi apa ya kemarin? Gain of change. Ya, agent of change. Terus sama social control. Jadi apa ya, mahasiswa tuh sebagai bukan panutan sih, apa ya, contoh dari yang di bawahnya kayak SMA, SMP, SD gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Sarah. Kita masuk lagi Bang Akmal nih. Bang Akmal, ada pertanyaan dari @Ali Munajib. Attitude yang harus dijaga ya. Kalau ngomongin attitude tuh gue nggak bisa ngedikte sih. Kalau untuk attitude gue nggak bisa ngedikte, tapi yang tadi dimention sama Sarah, anak SMA sama anak kuliah itu beda lah. Jadi jangan disamain. Kalau di SMA lu bisa berlaku individu, karena urusan lu cuma ke diri lu sama ke guru lu doang. Jadi kalau misalnya lu selek sama teman lu, ya paling lu banter-banter nggak dapet contekan doang. Gitu banter-banternya. Tapi kalau di kuliah gimana ya, anggaplah kita itu butuh orang lain aja sih, biar apa ya, biar kita nggak terlalu besar kepala juga. Bang, ini sekalian Bang, ada dari @adip.karaman. Kalau UKM infonya banyak kok di IG-nya masing-masing, di UKM masing-masing. Kalau gue terus terang gue nggak ikut UKM ya, gue cuma ikut di organisasi HMJ doang. Ntar kalau ada yang mau nyari info UKM bisa lihat di sini nih, ntar gue cantumin di bawah ya. Terus juga buat mahasiswa-mahasiswa yang nanti ingin tergabung dalam UKM, bisa di follow UKM yang menariknya apa, terus nanti dipantau terus kapan UKM itu buka pendaftaran. Di organisasi HMJ yang tadi abang sebutin teh, abang jadi apa bang jabatannya? Gue alhamdulillah jadi kepala departemen olahraga. Emang ada apa aja bang di HMJ PMI?
HMJPMI ada Litbang. Litbang itu kepanjangannya penelitian dan pengembangan. Litbang. Kalau Kemkominfo itu kemahasiswaan, komunikasi, informasi. Terus ada Sosgam itu sosial dan agama. Kalau Deporakes itu Departemen Olahraga dan Kesehatan. Apalagi? Oh ya, kewirausahaan. Oh ya, sama satu lagi Senbud, seni dan budaya. Oke, jadi pokoknya nanti teh kalau misalnya pengen lihat-lihat ada UKM apa aja, terus juga ada organisasi apa aja, bisa lihat di Instagram bawah ini bang. Ya. Nanti di tag sama admin. Ya di HMJ itu kita nggak ngebatasin ruang kok. Kalau misalnya kalian maunya di mana, bisa jadi sesuai sama minat bakatnya aja. Jadi bisa ngembangin ini juga, bakat juga. Sarah nih ya, buat Sarah. Harapan gue sebagai mahasiswa, gue kan punya, ini pribadi gue sih ya, gue punya adik gitu kan, jadi gue pengen ngasih tahu ke adik gue gitu, berpendidikan itu sangat penting gitu, pertama lah. Jadi ya tujuan gue sih berpendidikan lah, sebagaimana gue harus bisa membawa diri gue di dalam dunia kampus gitu, gitu sih, buat contoh lah buat adik gue. Oh, jadi harapannya bisa jadi contoh yang baik ya, Iya, buat contoh yang adik-adik, baik, buat iya. keluarga. Oke, buat ini nih, buat Bang Akmal lagi bang. Kos keren tapi hemat. Keren. Ya ada uang ada barang sih kalau di daerah Jakarta Tangsel tuh. Kalau gue yang penting gue kumpul sama temen gue itu udah keren dan hemat banget sih. Parah. Di mana aja asal gue sama temen gue udah keren dan hemat banget itu. Pokoknya sepertinya kalau misalnya di daerah-daerah itu untuk kosan banyak bang. Ya? Banyak. Tinggal dicari aja maunya yang kayak gimana. Iya. Ada kelas-kelasnya Ada tersendiri. kelas-kelasnya. bentuk-bentuknya Betul. sendiri. Oke. Jadi langsung aja nanti kalau emang ingin nyari kosan bisa putarin daerah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pasti banyak kok. Oke teman-teman PMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena pertanyaan sudah dijawab dan juga abang senior kita dan juga mahasiswa baru kita telah menyampaikan aspirasi juga pesan dan kesannya, pesan untuk kita semua nih, untuk mahasiswa baru juga mahasiswa-mahasiswa yang sudah lama gitu berkecimpung di dunia perkuliahan. Kita tutup segmen hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di konten menurut gue selanjutnya. Bye.